Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan Landstalk dan bersama kami masih ada Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Daeng Fakih, dan juga dari Satgas ada Prof. Hasbulo Tabrani. Dan ya, saya mau bertanya dulu. Nah, ini kita tahu bersama ini Dr. Daeng bahwa kebanyakan yang terkena gitu ya, yang nakes yang meninggal karena justru mereka yang tidak kontak langsung dengan pasien COVID. Justru mereka kebanyakan bertemu dengan yang OTG. Nah, baru kena seperti itu. Nah, ini gimana ini bisa terjadi dan kalau dari Anda ini melihat apakah kita harus memperbarui protokol kesehatan COVID-19 di rumah sakit atau seperti apa ini, Dok? Ya, ini mungkin warning untuk kita semua ya. Bukan hanya yang langsung menangani COVID, bahwa kalau suasana pandemi, setiap orang dan setiap tempat itu memang berpotensi menularkan COVID-19 karena ini statusnya pandemi, sehingga kewaspadaan kawan-kawan di rumah sakit itu memang harus tetap sama. Jadi harus patuh kepada protokol kesehatan yang protokol pelayanan terhadap pasien yang sudah ada. Dan kami IDI bersama PDGI dan profesi yang lain sudah menyampaikan ke kawan-kawan kalau praktek baik itu menangani COVID maupun menangani pasien non-COVID itu harus tetap melakukan protokol-protokol yang diharuskan dalam rangka pemakaian SOP pemakaian APD. Itu yang pertama. Tetapi sebenarnya Mas Roland ada faktor-faktor lain sebenarnya. Bukan hanya faktor APD ya. Faktor yang lain itu sebenarnya jam kerja misalnya. Jam kerja ini yang terus terang kami sudah lama minta ini diatur ya oleh Kementerian Kesehatan, oleh Satgas, supaya petugas kesehatan baik yang menangani COVID langsung maupun yang tidak itu tidak terlalu lama berpraktek. Kalau terlalu lama ini kan bisa lelah ya, dan bisa tingkat lama paparan itu akan lebih lama. Jadi dua hal ini akan juga berpengaruh. Yang ketiga, yang kami minta terutama ke Satgas ini, kami sudah ketemu Pak Doni, sudah ngobrol berapa kali ya tentang pemeriksaan nakes gitu, PCR tes swab PCR itu kepada nakes. Saya lihat sudah jalan, tapi kayaknya masih belum dilakukan secara masif. Saya lihat masih di daerah Tangerang yang dimulai, daerah-daerah lain masih nunggu ini. Oleh karena itu saya berharap ya, baik tadi kalau APD jelas Prof. Hasbulo tadi sudah sampaikan, pengaturan jadwal kerja, mohon mungkin ada yang mengatur untuk supaya nakes itu tidak terlalu lama. Kami menyarankan waktu itu kalau bisa sehari itu dibagi 4 shift kerja. Jadi maksimal nakes bekerja hanya 6 jam untuk mengatasi supaya tidak terlalu capek dan supaya tidak terlalu lama terpapar oleh pasien. Karena pasien yang tidak langsung dirawat sebagai COVID itu kebanyakan OTG ternyata dengan situasi yang sekarang ini. Yang kedua, sekali lagi kami berharap untuk tes swab kepada petugas kesehatan itu cepat dilakukan secara masif supaya kawan-kawan lebih terlindungi di lapangan. Ke Prof. Hasbulo. Nah ini Prof, ini tadi kita tahu bahwa ya, seperti yang dikatakan bahwa kemungkinan nakes ini banyak yang kena bukan justru pada pasien COVID langsung, banyak terkena sama OTG. Nah ini bagaimana? Apakah kita perlu pembaruan terkait dengan protokol kesehatan COVID-19 di rumah sakit atau bagaimana Anda melihatnya, Prof? Saya kira nggak bisa dipastikan di mana tenaga kesehatan kenanya. Ya, ini bagian yang sangat-sangat sulit untuk membuktikan. Memang secara teori, kalau di rumah sakit, karena APD-nya sudah jauh lebih lengkap dari di luar, ya, tenaga-tenaga medis di situ lebih terlindungi, lebih baik terlindungi dibandingkan di luar. Ya, tapi tidak ada yang bisa menjamin 100% bahwa di rumah sakit lebih aman daripada di luar. Tapi jadi ada kemungkinan terkena di luar justru ya? Bisa memahami bahwa di luar juga bisa terjadi dalam kondisi di mana masyarakat OTG itu kan nggak ada gejalanya. Kalau ke rumah sakit
bisa jadi pasien-pasien juga udah pada takut ke rumah sakit. Kalau beberapa rumah sakit saya amatin mengalami penurunan jumlah pasien karena pasiennya takut terkena COVID di rumah sakit. Nah, tapi di jalanan, di pasar atau di tempat makan, saya beberapa minggu lalu ada di Medan, ada di Surabaya. Di sana restoran terbuka biasa saja tuh. Sampai malam ada buka, bisa dine in, makan di tempat ya. Ya, sebagian masyarakatnya masih tidak pedulian, seperti halnya juga di Jakarta banyak tidak pedulian, tapi di Jakarta kan dalam PSBB yang kemarin itu tidak dibolehkan makan di tempat. Nah, di 2 kota besar itu makan di tempat biasa-biasa aja. Nah, ini bagian yang bisa jadi kalau seorang tenaga kesehatan yang memang harus makan ke situ, kan waktu makan buka mulut, emangnya makan nggak bisa buka mulut. Kalau buka mulut, hidungnya juga terbuka. Tetapi belum lama atau nggak jauh dari situ ada yang punya virus di dalam badannya, dia OTG, bisa juga mengenai. Nah, oleh karena itu di dalam perlindungan kita melakukan penegakan hukum tidak hanya di rumah sakit, termasuk di jalan dan sebagainya, supaya orang memahami. Jangan lupa bahwa masih ada, kalau dari survei-survei masih ada sekitar 20% orang yang masih tidak cukup disiplin. Jadi Anda mau katakan bahwa sebetulnya memang banyak juga yang terkena dari luar gitu, tidak hanya dari rumah sakit. Tapi mau menanggapi dengan tadi yang dikatakan oleh Dr. Daeng terkait dengan masalah APD, mungkin tadi sudah jawab ya. Lalu selanjutnya terkait dengan jam kerja para nakes dan juga tes swab dan PCR. Nah, ini seperti apa ini Prof. Hasbulo? Kalau jam kerja nakes memang sebagian besar rumah sakit sudah mengurangi jam kerja nakes ya, dalam rangka memproteksi, tidak lagi seperti dulu di mana seorang dokter bisa di rumah sakit 20 jam. Sekarang ini banyak rumah sakit yang saya pantau membatasi cukup 6 jam ya untuk ganti dan APD-nya dilengkapin. Ya, itu bagian upaya untuk menurunkan. Karena kalau dokter terlalu capek juga lebih mudah terkena virus-virus tadi. Ya, itu sudah kita kurangi yang seperti itu. Ya. Jadi mengenai jam kerja sudah dikurangi seperti itu, Prof ya? Ya. Baik. Nah, selanjutnya ini hingga kini kan memang masalahnya banyak yang kena justru dari pasien yang OTG seperti orang tanpa gejala. Nah, ini seperti apa, Prof? Apakah ada prosedur baru dalam penanganan OTG agar tidak menularkan ke lebih banyak orang lagi begitu? Kalau prosedur baru nggak ada, karena virus ini menularnya masih sama caranya, melalui droplet, ya, tutup hidung. Memang ada perdebatan sekarang pakai face shield, face shield, pelindung wajah. Pelindung wajah, ya, pelindung wajah. Kalau pelindung wajah aja tidak cukup, tetapi kalau pelindung wajah ditambah dengan masker itu akan meningkatkan proteksi, ya, meningkatkan efektivitas pencegahan. Jadi yang kita terus-menerus lakukan adalah meyakinkan masyarakat bahwa kalau dijalankan 3M, insya Allah kita bisa selamat. Ya, disiplinlah. Kalau tidak disiplin, kita jadi orang egois dan itu membahayakan diri, membahayakan orang lain. Kan di televisi seringkali tertangkap aja, sampai kemarin masih ada tuh yang di Aceh itu yang marah-marah itu tidak pakai masker ya. Itulah hanya sekelumit gambaran ya. Sekelumit gambaran, kalau namanya dalam ilmu pengetahuan namanya fenomena gunung es yang ketangkap. Bagaimana yang tidak ketangkap? Itu banyak dan bisa kita lihat efeknya atau asapnya bisa kelihatan dari jumlah kasus yang masih ada di puncak ini. Ya, mudah-mudahan ini udah di puncak ya, bukan naik lagi, bukan puncak sementara itu. Baik. Jadi kembali lagi, tolong masyarakat disiplin betul, tenaga kesehatan kita sangat terbatas. Kalau makin banyak yang sakit, mereka tidak akan mampu menangani semuanya.
Ya, kalau mereka tidak mampu nangin semua, kita semua akan jadi korban. Itu. Jadi sebetulnya memang seperti Anda katakan tadi, Prof, bahwa belum ada prosedur baru terkait dengan penanganan OTG. Yang paling penting sejauh ini adalah menerapkan 3M seperti itu ya, mencuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak. Baik, pemirsa, kami akan kembali lagi bersama dengan dua narasumber saya hari ini di Lunch Talk. Untuk itu tetaplah bersama kami akan segera kembali usai jeda.